Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Setelah minggu kemarin kita selesaikan terkait dengan piutang, ya, piutang usaha. Sekarang kita coba masuk pada materi persediaan atau inventories. Ya. Persediaan ini agak rumit, gitu ya. Jadi kita pahami perlahan. Nanti akan lebih banyak ke latihan soal agar kita lebih memahami secara kompleks ya. Oke, langsung aja. Apa itu persediaan? Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau biasa disebut dengan barang dagangan. Kemudian ada bahan baku, ada barang dalam proses, atau ada juga barang jadi ya. Jadi persediaan itu terbagi atas itu. Barang dagangan itu biasanya kita jumpai di perusahaan eh, dagang ya, perusahaan dagang. Kalau kalian di praktikum dagang, yaitu namanya barang dagangan ya. Kalau bahan baku, barang dalam proses, kemudian barang jadi, itu semua ada di perusahaan manufaktur. Nanti teman-teman akan dalami itu di praktikum manufaktur. Nanti ada ya. Jadi itu, persediaan ini adalah salah satu aset perusahaan ya, yang tujuannya untuk dijual, ya, untuk diproses. Jadi bahan baku diproses menjadi barang dalam proses, kemudian jadi barang jadi dijual lagi. Nah, intinya untuk dijual, tidak untuk di keep ya. Sehingga itu namanya persediaan. Berbeda dengan aktiva tetap. Aktiva tetap itu tidak untuk dijual lagi, tapi untuk di keep, untuk dimanfaatkan ya, manfaatkan untuk operasional perusahaan. Oke, itu ciri khas persediaan. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa tanya di komen di bawah ya. Oke. Sorry. Nah, bagaimana dengan metode pencatatan persediaan? Nanti kita akan bahas di persediaan ini ya. Yang pertama metode pencatatannya bagaimana? Yang kedua metode penilaiannya. Metode penilaian persediaannya seperti apa? Ya. Metode pencatatan persediaan ada dua. Yaitu yang pertama ada metode fisik, yang kedua ada metode perpetual. Dari namanya fisik itu berarti ya secara fisik ya, barangnya secara fisik, dilihat secara fisik, dihitung secara fisik. Oke, bagaimana metode pencatatan persediaan secara fisik dan bagaimana metode pencatatan secara perpetual? Nah, ini pencatatan persediaan menggunakan metode fisik. Jadi persediaan dicatat ketika akhir periode dengan cara menghitung secara fisik sisa persediaan yang ada pada akhir periode tersebut. Jadi kalau kita lihat di jurnal ini, ya, di dua jurnal ini, ya, kita nggak melihat ada pencatatan terkait dengan akun persediaan. Jadi tidak ada di sini. Jadi metode fisik itu tidak mencatat persediaan, tapi mencatatnya sebagai pembelian dan penjualan. Ya. Nah, jadi dalam metode fisik ini setiap ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan itu tidak dicatat. Sehingga dalam metode fisik kita nggak akan tahu pada hari ini sisa persediaan kita berapa. Nggak akan tahu. Kecuali kita menghitungnya secara fisik. Barangnya itu. Misalkan saya punya persediaan kursi. Hari ini tinggal berapa? Kalau menggunakan metode fisik nggak akan bisa tahu dari laporan ini. Sisanya berapa. Tapi harus dihitung secara fisik. Kursi 1, 2, 3, 4. Oh, sisanya 10. Hari ini persediaan kursi sisa 10. Seperti itu. Itu metode fisik. Jadi ketika di jurnal tidak ada akun persediaan ataupun harga pokok
persediaan. Jadi hanya ada pembelian pada kas atau hutang. Ketika jual ya kas pada piutang, kas piutang pada penjualan, ya. Itu. Jadi pahami dulu metode fisik seperti itu. Oke, sambil dibuka bukunya mungkin ya, di halaman 212 itu terkait dengan persediaan. Oke, kita masuk ke metode yang kedua. Nah, pencatatan persediaan metode perpetual. Nah, di perpetual ini berbeda dengan fisik tadi. Ya, kalau di fisik tiap ada transaksi yang terkait dengan persediaan itu tidak dicatat kalau fisik. Nah, kalau di perpetual tiap ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan yang mengurangi atau menambah jumlah persediaan itu dicatat, sehingga ya, jurnalnya ketika pembelian ini ketika beli barang dagangan itu jurnalnya adalah persediaan debit, persediaannya bertambah ya persediaannya bertambah pada kreditnya kas atau hutang ya bertambah. Oke, jadi kita akan menemukan akun persediaan untuk metode perpetual, tapi metode fisik tidak. Sehingga kalau kita menggunakan metode perpetual ya, tiap saat kita akan dapat mengetahui nilai persediaan kita, sisanya persediaan kita itu berapa. Kita akan tahu hanya dengan melihat laporan ini ya, laporan persediaan kita, tanpa harus menghitung secara fisik 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena tiap ada keluar masuknya persediaan selalu dicatat, sehingga kita tahu sisanya persediaan berapa. Oke, untuk jurnal penjualannya seperti ini, kas atau piutang pada penjualan. Kemudian ada jurnal lagi, yaitu kita menjurnal harga pokok penjualan pada persediaan. Ya, harga pokok penjualan dan persediaan. Penjualan ini adalah sebesar harga jual. Kalau persediaan dan harga pokok ini sebesar harga beli, harga pokok ya, harga beli. Belinya dulu berapa? Oke, saya kira itu untuk pencatatan ya. Mungkin next. Nah, kita sudah masuk pada metode penentuan harga pokok. Bagaimana kita menilai persediaan, harga pokok persediaannya itu berapa. Nah, itu ada berbagai macam metode. Namun nanti di kesempatan kali ini saya akan hanya bahas 3 metode aja. Nah, metodenya yang pertama ada identifikasi khusus, yang kedua ada metode rata-rata, yang ketiga ada metode LIFO, kemudian ada metode LIFO ya, lalu ada metode harga pokok atau pasar yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada metode taksiran. Ya. Saya akan jelaskan 3 metode rata-rata, FIFO, dan LIFO. 3 ini. Untuk identifikasi khusus, harga pokok, pasar, dan taksiran, ini silakan belajar sendiri. Itu untuk memperluas wawasan kalian, silakan belajar sendiri ya. Oke. Jadi yang pertama kita akan bahas metode rata-rata. Nah, metode rata-rata ini sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Jadi saya nggak jelaskan 3 sebenarnya tadi ya. Metode rata-rata itu ada 3. Ada rata-rata sederhana ya. Kemudian ada rata-rata tertimbang dan metode rata-rata bergerak. Oke, rata-rata sederhana, tertimbang, dan
rata-rata bergerak. Oke. Kita bahas dulu yang sederhana. Nanti saya akan yang rata-rata ini yang paling sering digunakan itu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Jadi akan saya jelaskan dua itu. Untuk yang rata-rata bergerak nanti silakan dipelajari sendiri. Itu tidak banyak keluar di latihan soal. Kemungkinannya kecil. Oke. Untuk rata-rata sederhana dalam menghitung harga pokok rata-rata dengan cara menjumlahkan setiap harga pokok barang kemudian dibagi dengan jumlah jenis harga pokok yang ada. Caranya gampang. Untuk menghitung harga pokoknya berapa, harganya ya, gampang. 1.500 ditambah 1.750 ini kan harga belinya kan. Ya, ini harga beli. Nah, ini kita tambahkan semua harga belinya, kita jumlahkan. Ya, jadi rumusnya begini. Mulai dari persediaan awal kita masukkan 1.500 tambah 1.750 tambah 1.900 ditambah 1.800 tambah 2.050 dibagi 5. 5 ini dari mana? Ini karena ada 5 jenis harga pokok. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi dibagi 5. Oke. Jadi tinggal dijumlah saja kemudian dibagi 5. Ketemu harga pokoknya 1.800. Ya, 1.800. Oke. Saya kira mudah, yang ini mudah. Nanti yang agak sulit yang vivo itu. Next, metode rata-rata tertimbang. Oke. Dalam menghitung harga pokok rata-rata tertimbang ya, ini kurang kata-katanya. Dengan cara jumlah barang dari persediaan barang dan pembelian, persediaan awal bukan persediaan barang. Kayaknya sudah ngantuk yang ngetik ya. Jumlah barang dari persediaan awal dan pembelian masing-masing dikalikan dengan harga pokoknya, kemudian dibagi total kuantitas persediaan awal dan pembelian. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Soalnya sama seperti yang rata-rata sederhana. Jadi 1.800 ini persediaan awalnya dikali unitnya ya. Harganya dikali unitnya. Kemudian ditambah pembelian 2 Oktober 1.750 dikali unitnya, dan begitu seterusnya sampai pembelian 28 Oktober. Kemudian dibagi unitnya dijumlahkan semua, mulai 50 sampai 240 dijumlah, kemudian dibagi, ketemu 1.864,22. Oke. Itu untuk mencari harga pokok metode rata-rata tertimbang. Oke, kalau kalian kesulitan, video ini bisa diputar ulang-ulang. Silakan mau download atau mau streaming, ya whatever, terserah kalian. Ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke metode FIFO. Metode FIFO. FIFO itu dari kata first in, first out. First in berarti yang pertama kali masuk, first out yaitu yang pertama kali keluar. Yang barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan atau pertama kali dijual. Ya. Barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dijual. Ya. Misalkan saya punya barang 1 pulpen, saya belinya tanggal 1 Januari, kemudian saya beli pulpen lagi tanggal 2 Januari, kemudian saya mau jual pulpen itu, 1 buah pulpen itu saya jual ke teman saya. Nah, yang saya serahkan itu yang barang yang pulpen yang tanggal 1 Januari, itu yang dikeluarkan dulu. Yang 2 Januari simpan.
Oke, seperti itu. Menurut metode ini, unit barang yang dijual atau dikeluarkan pertama kali akan dinilai dengan harga pokok dari pembelian barang yang pertama kali juga. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih dalam di latihan soal. Oke, sebelum ke contoh soal, sekalian yang LIFO ya. Nah, LIFO ini kebalikannya FIFO. Kalau FIFO first in first out, kalau LIFO last in first out. Jadi barang yang terakhir kali masuk justru itu yang dikeluarkan dahulu, itu yang dijual dahulu ya. Barang yang terakhir kali masuk ke gudang itu justru yang dijual duluan. Barang yang pertama kali masuk itu justru jadi persediaan akhirnya, sisa-sisanya ada di barang yang pertama kali masuk. Oke, itu kebalikannya. LIFO itu kebalikan dari FIFO. Kemudian kita coba di latihan soal. Ini contoh soal. Oke. Saya punya data seperti ini. Persediaan awal periode 50 unit. Ini sama seperti tadi ya. Ketambahan lagi informasi penjualan. Ada informasi terkait penjualan. Oke. Nah, metode FIFO dan LIFO ini terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama itu dengan pendekatan perpetual, yang kedua itu dengan pendekatan fisik. Perpetual dan fisik. Saya akan bahas setelah ini. Oke. Nah, saya bahas dulu untuk metode FIFO perpetual. Nah, yang pertama kali harus dilakukan, yang pertama kali harus dilakukan untuk mengerjakan FIFO perpetual, kita harus punya format buku pembantu persediaan seperti ini. Ya. Ini ada di sebenarnya ada di buku. Cuman saya akan coba jelaskan agar lebih paham. Ya. Karena buku tidak berbicara ya. Jadi saya yang bicara ini. Oke. Kita punya formatnya. Teman-teman harus bikin buku pembantu persediaan seperti ini. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Karena metodenya FIFO first in first out. Oke. Masukkan dulu persediaan awal. Berarti ini tanggal 1 Oktober. Oke. Tanggal 1 Oktober. Dia adalah persediaan awal. Berarti langsung masukkan di saldo. Unitnya 50. Harga per unitnya 1.500. Sebentar, saya ubah currency-nya. Oke, 1.500 berarti jumlahnya berapa? Sama dengan ini dikali unit. Ya. Jadi persediaan awal saya pada 1 Oktober adalah sebesar 75.000 nilainya. 75.000. Unitnya ada 50. Harga per unitnya 1.500. Harga per unit ini adalah harga pokok. Yang dicatat di sini 1, 2, 3 ini adalah sebesar harga pokoknya, bukan harga jual. Ya. Meskipun nanti kalian mengerjakan di penjualan, yang dicatat di sini adalah harga pokok, bukan harga jual. Oke, nanti akan kita jelaskan. Akan saya jelaskan. Oke, setelah tanggal 1 Oktober ada tanggal berapa? Oh, ternyata ada tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober itu kita beli barang. Oke, tulis dulu. 2 Oktober 19. Oke. Kemudian karena itu beli, masuk di kolom pembelian.
ya. Unitnya berapa? 100, beli 100 unit. Harga pokoknya 1750. Jumlahnya tinggal dikali. Nah, kemudian ini masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita tebal. Oke. Nah, sampai sini ini kalau kita pakai metode Vivo perpetual, kita jadi tahu persediaan kita pada tanggal 2 Oktober itu sisa berapa sih? Kita bisa lihat di sini. Berapa berarti? Yaitu sebesar 150. Jadi sampai tanggal 2 Oktober itu persediaan kita yang kita miliki adalah 150. Masing-masing harga pokoknya adalah untuk 50 unit itu harga pokoknya 1.500. Untuk yang 100 unit itu harga pokoknya 1.750. Nilai persediaannya sini. Oke. Maaf agak pilek saya. Oke. Setelah tanggal 2 ada tanggal berapa? 9? Bukan. Setelah tanggal 2 yaitu tanggal 7. Jadi kita urutkan ini tanggalnya per tanggal. Jadi setelah pembelian tanggal 2 ada penjualan tanggal 7 Oktober 19. Oke, kita ngapain nih tanggal 7? Oh, kita jual barang dagangan kita sebesar 80 unit. Berarti kita masukkan di kolom penjualan. Masukkan di kolom penjualan ya. Berapa unit? 80. Nah, begini cara memasukkannya untuk penjualan. Kita menjual barang 80. Karena ini first in first out, jadi yang kita jual adalah yang berapa unit dulu? Yang ini dulu. Ini kita keluarkan. First in first out. Barang yang pertama kali masuk yang ini kan? Ya, ini yang kita jual duluan. Kita masukkan sini 50. 1.500 sama dengan ini dikali ini. Sampai sini perlahan-lahan ya, pelan-pelan. Karena ini first in first out, barang yang kita keluarkan dulu ya itu yang pertama kali masuk, yang ini. Kita pindah ke sini. Nah, kita jual masih 50. Sedangkan di sini kita jualnya 80 unit. Kurang berapa? 30. 30-nya ngambil di mana? Ngambil yang dari 100 ini. Ya. Harganya, harga pokoknya ikut ini. Yang dimasukkan sini adalah harga pokok. Bukan harga jual. Ingat. Ini masukkan di kolom penjualan ini adalah harga pokok. Harga pokok, bukan harga jual. Oke. Sama dengan ini dikali ini. Jadi kita menjual 80 unit dengan harga pokok yang 50 unit ini harga pokoknya 1.500, yang 30 unit harga pokoknya 1.750. Berarti sisa saldo kita berapa? 70 unit, ya kan? Kan berarti sama dengan ini ditambah ini dikurangi ini dikurangi ini. 70 unit dengan harga pokok berapa? Yaitu harga pokoknya 1.750 sama dengan ini dikali. Oke, sampai sini. Oke, dipahami dulu pelan-pelan ya. Oke, nanti videonya bisa diulang-ulang ya. Oke, jadi sampai tanggal 7 Oktober sisa barang persediaan barang dagang kita adalah sebesar 70 unit dengan harga pokok 1.750 dengan nilai persediaannya 122.500. Ini nilai persediaan, ini harga per unit, ini jumlah unitnya.
Oke. Setelah tanggal 7 Oktober, tanggal berapa? Oh, ini kembali lagi ke atas. Tanggal 9 Oktober. Nah, kita ngapain 9 Oktober? Oh, beli barang sebesar 300 unit. Berarti kita masukkan lagi di kolom pembelian. Harganya berapa? 1.900. Sama dengan ini dikali ini. Kemudian kita isi yang di saldo. Ini kita isikan di bawah sini. Sorry. Kemudian ini kita isikan di sini. Oke, kemudian kita tebali lagi. Jadi sampai ini saya tebali supaya kita tahu ya. Sampai tanggal 9 Oktober itu sisa persediaan kita berapa? Tinggal ini. 370 ya. Dengan harga pokok yaitu untuk 70 unit harga pokoknya 1.750. Untuk yang 300 unit harga pokoknya 1.900. Kemudian nilai persediaannya ini total ini. Dan 692.500. Oke. Oke, kemudian setelah tanggal 9, tanggal 12 Oktober 19. Apa nih itu? Menjual. Nah, kita jual lagi. Tanggal 12 Oktober itu menjual 200 unit. Berarti masuk di kolom penjualan. Menjual 200 unit. Yang dijual 200 unit ya. Ingat. Apa tadi? Kita menggunakan metode FIFO, first in first out. Berarti yang kita jual dulu, yang kita keluarkan, yang kita masukkan di kolom penjualan adalah yang 70.000. 70 unit maksud saya. Oke. Yang 70 unit. Oke. Kurangnya berapa? Kan kita menjual 200 unit. Berarti kurangnya 130. 130 kita ambil yang persediaan 300 unit ini. Berarti nilainya harga pokoknya yaitu 1.900. Sama dengan ini dikali ini. Oke. Ya, paham ya? Jadi ini di total 200 ya. Sumnya 200. Oke. Kemudian sisa persediaan kita berapa? Sama dengan ini ditambah ini dikurangi ini dikurangi ini. Tinggal 170 dengan harga pokok yang mana? Yang 1.900. Karena yang 70 sudah habis terjual di sini, ya kan? Ya, tinggal yang harga 1.900 banyak 170 unit. Cara mengerjakannya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Setelah tanggal 12, tanggal 16 kita beli barang. Tanggal 16 Oktober 19 kita beli barang 400 unit. Harganya 1.800 kali. Nah, ini kita pindahkan. Kemudian ini kita copy. Oke. Oke, seperti itu. Jadi persediaan yang sisa persediaan tanggal 12 Oktober pindahkan dulu ke bawah. Kemudian yang ini dipindahkan di bawahnya. Oke, setelah tanggal 16, tanggal 28. Oke, kita beli barang lagi. 24 unit. Harganya 2050. Sama dengan ini dikali
Berarti ini kan kita copy. Oh sorry, sorry, kita ketikkan biasa aja. 170 400 240 sama dengan ini dikali. Oke, yang ini harganya 1800, yang 240 ini harganya 2050. Which oke, kemudian yang terakhir tanggal 31 Oktober 19. Nah, kita jual nih. Kita jual 350 unit, berarti masuk di kolom penjualan. Oke. 350 unit. First in, first out. Barang yang pertama kali masuk kita keluarkan dulu. Berarti yang ini dulu kita pindahkan ke penjualan. Kita jual dulu yang 170. Kemudian sorry, ada ya, iklan tadi ya, abaikan aja itu. Oke. Apa tadi, first in first out, barang yang pertama kali masuk itu yang dikeluarkan dulu di ini pindahkan sini. Sisa berapa? Sama dengan 350 dikurangi 170. 180. Harganya berapa yang 180? Ikut yang harga 400 unit. Berarti 1800 sama dengan ini dikali. Oke. Kita lihat totalnya 350 ya jualnya tadi. Ya. Oke. Nah itu tadi kalau first in first out. Kalau last in first out gimana? Kalau last in first out itu kebalikannya ya. Kalau kita first in first out kan dari atas nih, dimasukkan dulu ke penjualan, kemudian selanjutnya masukkan lagi bawahnya. Nah kalau last in first out itu misalkan yang ini ya, saya contohkan yang ini, itu kita dari bawah ke atas, justru dari bawah ke atas. Saya contohkan yang ini deh. Saya contohkan yang ini. Kalau kita metodenya LIFO, last in first out, berarti kita jual barang berapa ini tadi tanggal 7? 80 unit. 80 unit berarti langsung aja 80 menggunakan nilai yang 1750 sama dengan ini dikali ini. Jadi yang kita jual itu yang bawah dulu, kita masukkan ke penjualan. Setelah itu baru yang atasnya dan seterusnya. Itu kalau LIFO, kebalikannya jadi ya. Sorry, kita kembalikan lagi. Kita lanjutkan untuk VIVO lagi. Berarti sisa barangnya berapa? Berarti sama dengan ini dikurangi 180. Yang 170 sudah habis ya. Yang 400 ini tinggal dikurangi 180, ketemu sekian. Kemudian 240 2050. Oke. Nah, kita total ini, total dari yang tanggal 31 Oktober ini adalah nilai persediaan akhir unit. Jadi nilai persediaan akhir unitnya adalah
460. Nilai persediaan akhir unitnya adalah 460 unit. Kalau NPA, nilai persediaan akhir rupiahnya berapa? Ini sebesar 88.000. Oke. Ketemu 88. Nilai persediaan akhir kita kalau dalam rupiah itu 88.000 kalau menggunakan metode FIFO perpetual. Nilai persediaan akhir unitnya 460 unit. Ya. Oke. Itu kalau menggunakan perpetual. FIFO perpetual maksud saya. Oke. Kalau LIFO tadi itu yang saya jelaskan kebalikannya ya. Jadi kalau FIFO itu dari atas dulu ke bawah, kalau LIFO dari bawah ke atas. Yang bawah dulu dihabiskan barangnya, baru yang atasnya. Yang bawah dulu dihabiskan, baru atasnya, dan seterusnya. Itu kalau LIFO. Sekarang untuk metode FIFO fisik ini, jadi untuk metode FIFO fisik, langkah yang akan kita kerjakan adalah ini semua. Sebenarnya kita sampai ini dulu deh. Yang ini jangan dulu ya. Kita pahami untuk menilai persediaan dulu. Oke. Jadi langkahnya yang pertama, kita cari dulu nilai persediaan akhir unitnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan rumus persediaan awal unit dalam unit ya, ditambah pembelian dikurangi penjualan. Oke, sama dengan persediaan awalnya berapa? 50 ditambah pembelian, ditambah ini semua ya. Di soal ini kebetulan sudah dijumlahkan, ketemu 1090. Itu untuk persediaan awal ditambah pembelian, ketemu 1090. Kemudian dikurangi penjualan dalam unit. Nah, ini kebetulan juga sudah dijumlahkan, ketemu 630. Nah, nilainya sama, nilai persediaan unitnya, nilai persediaan akhir dalam unitnya sama dengan metode FIFO perpetual. Sama. Untuk LIFO pun nanti nilai persediaan akhir unitnya pasti sama, 460. Yang membedakan adalah nilai persediaan akhir rupiahnya ini yang akan beda. Yang ini yang akan beda. Hasilnya yang akan beda untuk metode fisik maupun perpetual adalah nilai persediaan akhir rupiah. Oke, kita sudah ketemu nilai persediaan akhir unit. Langkah kedua, kita hitung nilai persediaan akhir rupiah. Bagaimana caranya? Karena ini metode FIFO fisik ya, FIFO fisik. Kalau FIFO perpetual gimana jelaskan ya? Karena ini metodenya FIFO fisik, berarti kita hitung barangnya secara fisik. Jadi gini logikanya. Kalau metode FIFO first in first out, itu kan barang yang pertama kali masuk itu yang dikeluarkan dulu. Setelah itu bawahnya lagi. Berarti kemungkinan besar atau besar kemungkinan atau pasti nilai sisa persediaan kita kalau menggunakan metode FIFO, sisa persediaan kita berada di akhir ini ya, karena yang atas ini sudah jual, berarti kemungkinan besar sisa persediaan kita ada di sini. Sehingga untuk metode FIFO fisik ini kita hitungnya dari bawah ke atas. Karena nilai persediaan akhir unitnya 460, berarti dari bawah dulu 240 unit
dengan harga 2050 sama dengan ini dikali ini. Kemudian sisanya berapa? 220 ya. Ini di total. Nah, ya benar. Sisanya 220, kita ambil harga yang atas ya. 1800 sama dengan ini dikali. Oke. Nilainya sama, kebetulan. Ya, nilainya sama. Oke, kebetulan nilainya sama. Oke. Sorry, iklan lagi. Ya. Jadi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. 240 dengan nilai 2050 492 kan? Ya. 220 1800 396. Kebetulan nilainya sama dengan yang barbatual. Kebetulan ya. Oke. And then saya kira itu untuk menghitung HRPP dan laba rugi. Ini ada di buku. Silakan dipelajari sendiri. Ya, caranya bagaimana? Nanti silakan dipelajari sendiri. Kalau di buku itu ada perbandingan tiap-tiap metode. Silakan dilihat di halaman 225. Itu bagaimana dampaknya terhadap perhitungan laba kotor untuk masing-masing periode. Oke. Ya. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar ya. Apalagi ya. Oke. Untuk yang LIFO silakan dipelajari sendiri. Caranya hampir sama seperti FIFO, cuman kebalikannya aja. Kalau di fisik berarti kalau menggunakan LIFO kita ngitungnya dari atas ke bawah. Kalau fisik ya. Sini saya contohkan sekalian deh. Oke. Untuk yang metode LIFO fisik ininya sama 460. Nah, karena LIFO berarti kita ngitungnya dari atas bawah. Untuk fisik metode fisik ya. Berarti 50. Ini harganya 1500. Kemudian 100 harganya 1750. Kemudian saya total ini masih 150 ya. 300 dengan harga 1900. Oke. Kemudian kurang berapa? Saya hilangkan rupiahnya. Kurang 10. Kan nilai persediaan akhirnya 460. Jadi kurang 10 kan. Yang 10 kita ambilkan dari ini harga 1800. Sehingga nilai persediaan akhir untuk menggunakan LIFO fisik sebesar ini. Ini dan ini. Nanti yang LIFO silahkan dicoba sendiri ya. Kalian bandingkan mana yang lebih kecil. Oke. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi
eh, logika akuntansi ya. Kalau nilai persediaan akhirnya tinggi, maka HPP-nya tinggi atau rendah. Kalau nilai persediaan akhirnya tinggi, maka HPP-nya kita lihat di sini. Persediaan akhir itu akan mengurangi nilai HPP. Jadi kalau persediaan akhirnya tinggi, maka nilai HPP-nya rendah. Ya. Kalau nilai persediaan akhirnya tinggi, maka HPP akan rendah karena nilai persediaan akhir itu sebagai pengurang HPP di sini. Ini persediaan akhir. Dia akan mengurangi nilai HPP. Ya. Jadi semakin tinggi persediaan akhir, HPP-nya semakin rendah. Kemudian kalau HPP-nya rendah, maka labanya rendah atau tinggi? HPP itu rumusnya laba rugi itu ya, penjualan dikurangi HPP. Kalau HPP-nya rendah, HPP ini pengurang laba. Kalau HPP-nya rendah, maka labanya semakin tinggi. Kalau labanya tinggi, maka pajaknya tinggi atau rendah? Pajaknya tinggi. Oke. Jadi gini, ini rumusnya. Dan kebalikannya ya. Kalau NPA-nya rendah, maka HPP-nya tinggi, labanya rendah, pajaknya rendah. Jadi kalau kalian pengen pajak tinggi, itu pakai metode yang mana? Kalau pengen pajaknya rendah, itu pakai yang metode yang mana? Itu bisa kita gunakan metode-metode ini ya. Oke, tadi untuk yang tambahan lagi ya. Nah, untuk yang metode rata-rata sederhana, ini kan kita masih mencari harga pokoknya. Jadi ketemu 1.800 ini adalah harga pokoknya. Kemudian bagaimana kita menghitung ini? Nilai persediaan akhirnya untuk metode rata-rata sederhana. Ya tinggal kita gini kan. Rumusnya sama seperti ini. Rata-rata sederhana. Kita cari dulu nilai persediaan akhir per unitnya ya. Kemudian kita cari nilai persediaan akhir rupiahnya, tinggal kita kalikan sama dengan 460 dikali harga pokoknya. Harga pokoknya 1.800. Ketemu ini kan 1.800. Nah, ini. Yes. Jadi nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode rata-rata sederhana ketemu 828.000. Kalau menggunakan live fisik ketemu 838.000. Kalau menggunakan Vivo fisik sekian. Kalau perpetual sekian. Kalau yang rata-rata tertimbang, bagaimana tuh? Sama. Ya. Kalian hitung dulu ini harganya, harga pokoknya ketemu harga pokok. Kemudian hitung lagi ini. Hitung dulu nilai persediaan akhir unit, ketemu 460 unit. Kemudian nilai persediaan akhirnya 460 dikali harga pokoknya 1864,22. Yes. Jadi kalau menggunakan rata-rata sederhana ketemu sekian. Tinggal teman-teman kalau jadi akuntan tinggal
keputusannya pakai metode apa bisa dilihat di sini. Pengen apa dulu? Pengen pajaknya tinggi, berarti cari nilai persediaan akhir yang tinggi. Jadi yang paling tinggi yang mana di sini? Itu nanti akan mempengaruhi di pajak. Pajaknya akan tinggi. Kalau pengen pajaknya rendah, cari nilai persediaan akhir yang paling rendah. Ya, yang mana? Oke. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini untuk persediaan ya. Silakan latihan soal, nanti akan saya assign latihan soalnya. Selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, stay at home ya, belajarnya dari rumah aja ya, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, kemudian tetap belajar ya, jangan rebahan saja di rumah. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.